Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku dan di video kali ini kita masih di playlist yang sama yaitu Kampus Tour dan kita akan beralih ke kampus yang lain lagi. Kemarin kita udah terakhir di University of Western Australia dan sekarang kita akan lanjut ke University of Wollongong Uni. Nah, nanti ada pembicara yang beliau memang kuliah di sana dan akan sharing-sharing tentang pengalamannya, tentang perspektifnya, yang semoga nanti bisa semakin memperkaya wawasan teman-teman dan siapa tahu yang memang pengen ke Wollongong bisa lebih mantep, yang masih ragu-ragu bisa lebih yakin, yang belum tahu mungkin bisa jadi lebih tahu gitu ya. Oke, mungkin langsung aja, tidak perlu berpanjang lebar, kita sapa pembicara kita hari ini. Ada Mbak Dian Rahmawati. Halo Mbak Dian, selamat siang. Ya, halo Mbak Novi, selamat siang. Halo teman-teman semuanya. Kabar baik Mbak Dian? Alhamdulillah sehat, kabar baik juga. Gimana Mbak Novi di sana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Sekarang berarti lagi musim panas ya Mbak? Iya betul, lagi summer. Tapi summernya banyak hujannya juga. Jadi kayak kemarin semingguan terakhir hujan, gerimis-gerimis. Jadi summer yang membingungkan. Mungkin ini wet summer kali ya. Tapi ya alhamdulillah jadi nggak panas-panas banget ya Mbak? Ya alhamdulillah jadi nggak panas. Nah mungkin biar teman-teman lebih kenal, boleh perkenalan diri dulu Mbak. Siap. Halo teman-teman semuanya, lo Mbak Novi juga. Salam kenal, saya Dian Rahmawati, biasanya dipanggil Dian. Saya adalah salah satu mahasiswa di University of Wollongong. Saat ini saya mengambil Doctoral of Philosophy in Engineering, yaitu di School of Electrical, Telecommunication and School of Electrical, Computer and Telecommunication Engineering. Panjang ya Mbak, nama schoolnya? Ya panjang, jadi suka belibet, sorry. Kalau tempatku cuma School of Education gitu, jadi pendek. Gampang disebutinnya. Nah, kalau boleh dibocorin sedikit dulu sebelum ambil PhD, Mbak Dian, background pekerjaannya apa Mbak? Sebelum saya melanjutkan PhD, saya seorang dosen di salah satu universitas swasta di Bandung, yaitu Telkom University. Jadi saya mengajar di Prodi S1 Teknik Elektro. Oke. Kalau pengalaman mendaftar AAS itu satu kali kemarin, berarti tahun 2023 ya Mbak, bareng sama aku ya? Itu pertama kali daftar langsung juga? Jadi sebelumnya juga udah pernah daftar Mbak? Jadi sebelum yang bareng Mbak Novi, yang intake 2024, yang daftarnya tahun 2023, saya pernah mendaftar, yaitu salah satu scholarship yang masih di bawah Australia Award, namanya G20 Recovery Together and Recovery Stronger. Itu ada di tahun 2022 ketika ada kegiatan G20 di Indonesia. Saat itu kalau nggak salah penerimanya tuh hanya 10 orang. Jadi saya sempat daftar yang itu dan gagal. Dan memang sangat ketat sekali ya, 10 orang. Jadi habis itu saya daftar lagi yang Australia Award Scholarship yang reguler yang tahun 2023. Alhamdulillahnya lolos. Jadi percobaan kedua tapi di skema yang berbeda ya Mbak? Iya betul, percobaan kedua tapi skema yang berbeda. Terus kalau boleh dibocorin dikit Mbak, pas nulis di aplikasinya, kalau PhD ada essay juga atau hanya proposal penelitian Mbak? Oh ada essay juga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab, terus kita bisa juga melampirkan proposal penelitian kita juga. Kalau Mbak Dian sebagai dosen gitu ya, seorang dosen, hal utama yang ditonjolkan saat menulis esai kayak gitu seputar apanya sih Mbak? Mungkin teman-teman di sini yang menonton ada yang backgroundnya serupa gitu dengan Mbak Dian, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit. Jadi saya banyak cerita pengalaman saya selama menjadi dosen
yang ada kaitannya dengan studi saya seperti itu. Jadi waktu itu saya memilihnya ada kaitannya woman and child. Jadi saya bahasnya tentang apa sih pengalaman-pengalaman yang saya lakukan terkait itu. Jadi itu woman and child tapi kaitannya dengan kesehatan. Jadi saya bahas tentang pengalaman saya, yaitu pengalaman riset saya, yaitu yang terkait dengan pembuatan alat untuk pendeteksi stunting anak-anak. Jadi itu yang saya tonjolkan dan saya perlihatkan bahwa saya punya pengalaman apa dan nantinya saya ingin apa sih untuk penelitian saya, seperti itu sih kurang lebihnya. Oke. Terima kasih nih Mbak Dian atas bocorannya ya. Jadi mungkin untuk gambaran teman-teman yang mau ambil S3 itu kurang lebih gambarannya dari Mbak Dian gitu ya, tentang pengalaman yang pernah kita lakukan, penelitian-penelitian dan mungkin project yang mau kita tonjolkan gitu ya Mbak. Iya betul. Ya jadi upayakan selalu align atau berkesinambungan dengan apa sih field of study yang mau kita ambil dan kita ceritakan hal-hal yang memang yang sudah kita lakukan sebelumnya sehingga ada kaitannya dengan field of study yang akan kita ambil gitu sih kurang lebih. Oke. Terus setelah mendaftar AAS terus Mbak Dian akhirnya memutuskan untuk memilih Wollongong, itu alasannya apa Mbak dibanding kampus-kampus yang lain ya? Atau mungkin dari awal Mbak Dian udah ambil Wollongong juga? Oke. Jadi dari awal karena PhD saya memang mencari supervisor dulu. Jadi cari supervisor yang cocok sama saya, yang sekiranya match nanti risetnya apa dan sesuailah dengan yang saya inginkan. Jadi saya lebih berburu kepada supervisor, calon supervisor dulu. Jadi ya dulu berupayanya ada kirim email ke beberapa profesor di beberapa uni kayak gitu, yang sekiranya mereka memiliki fokus penelitian yang mirip dengan yang saya inginkan, seperti itu. Nah, salah satu yang menjawab itu adalah yang dari Wollongong ini. Ya, jadi saya tahu profesor ini ketika ikut penelitian kolaborasi antara Indonesia dan Australia, dan salah satunya ada profesor ini. Dari situ saya cari tahu dulu profesor ini apa, bagaimana bidang riset dan lain-lainnya, dan sekiranya cocok saya baru email untuk mengajukan apakah mungkin kan untuk bisa menjadi ya studentnya dan lain-lainnya ya. Dan alhamdulillah beliau menyambut dengan baik. Jadi saya pilih beliau dan beliau ada di University of Wollongong, seperti itu ceritanya. Jadi kalau untuk yang PhD memang pertimbangan utamanya supervisornya dulu gitu ya Mbak? Betul. Menurut saya sih supervisor itu yang utama gitu ya. Karena untuk PhD itu kayak semua hal itu di tangan supervisor gitu ya. Kayak kita mau risetnya seperti apa, kegiatan apa yang akan kita lakukan. Ya itu sebagian besar ada di tangan supervisor. Jadi menurut saya mencari supervisor yang cocok itu sangat-sangat penting gitu. Kayak ya baru nanti dilihat bagaimana sih kondisi uninya dan lain-lainnya. Apakah mungkin kan kalau orang Indonesia biasanya lihat ranking dan lain-lain, apa sih fasilitas yang ada dan lain-lainnya gitu. Tapi yang utama sih dari saya kalau untuk PhD itu adalah supervisor. Oke, siap. Terus Wollongong ini di Sydney ya Mbak? 1,5 jam dari Sydney, jadi masih dalam NSW, New South Wales, sama-sama New South Wales, tapi beda kota. Jadi ada kota Sydney dan ada kota Wollongong, jadi 1,5 jam naik kereta dari Sydney. Ya, tapi kalau tibanya berarti di bandara Sydney aja ya Mbak? Iya, bandaranya Sydney, betul. Nah dulu pas Mbak Dian pertama kali tiba di Sydney, terus abis itu perjalanan ke Wollongong, first impression-nya tuh kayak apa Mbak? First impression-nya tentu saja senang, ya kayak yang excited gitu, karena alhamdulillah akhirnya sampai Australia untuk pertama kalinya, jadi ya senang
Tapi waktu baru aja sampai bandara, tentu saja kan kita akan ketemu dengan bagian declare dan bagian imigrasi, itu agak sempat deg-degan gitu ya, kayak takut ada apa-apa ya, walaupun sebenarnya kalau kita sudah declare semuanya sih aman ya. Tapi kadang itu bikin deg-degan gitu. Tapi setelah itu aman, terus dijemput juga dari kampus, dari pihak kampus ada yang menjemput juga, jadi aman semuanya. Ya senang lah. Alhamdulillah. Terus kalau dari segi akomodasi nih Mbak, mungkin dari segi kemudahannya, kemudian dari segi harganya di Wollongong itu gimana menurut Mbak Dian? Oke, jadi kalau yang kemarin ketika saya pertama kali ke Australia, alhamdulillah saya sudah dapat akomodasi dari di Indonesia. Jadi kami cari di web gitu, di Flatmates. Jadi di situ alhamdulillah ada yang memperbolehkan untuk inspection-nya tuh online. Jadi alhamdulillah bisa dapat seperti itu. Tapi itu sangat jarang-jarang ya. Jadi alhamdulillah sampai Australia sudah dapat akomodasi itu. Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman orang yang lainnya sebetulnya ya apa ya, dibilang susah ya agak susah, dibilang mudah ya nggak semudah itu juga gitu ya. Jadi ya seperti yang lain, mungkin kalau misalkan yang single mungkin akomodasi kampus itu bisa, tapi ya kadang antriannya lumayan ya, jadi nggak bisa, kadang nggak bisa langsung dapat. Tapi biasanya yang single sih lebih mudah daripada untuk yang family. Terus kalau di luar-luar juga harus bersaing dengan yang lain, inspeksinya panjang dan lain-lainnya, itu juga lumayan. Mungkin mirip-mirip ya sama di kota-kota lain juga seperti itu. Jadi kalau mau cari rumah atau apa harus inspeksi dan lain-lain. Tapi ya mungkin 11-12 ya sama di Sydney. Kalau untuk harga kayaknya 11-12 juga dengan Sydney, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Ya itu untuk yang single ya. Mungkin ada yang sekitar 250, 300 dan lain-lain, itu sudah bisa dapat yang lumayan ya, yang biasa aja gitu, nggak yang terlalu mewah gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang family tentu saja lebih dari itu ya. Range-nya tapi kurang lebih di angka 250 sampai 300, mungkin 400-an gitu ya Mbak? Kalau untuk yang single ya. Kalau yang family mungkin kan nyarinya rumah ya Mbak? Sampai berapa tuh Mbak, kalau boleh tahu? Jadi kalau yang family biasanya bisa diakomodasi kampus, ada juga di kampus. Jadi itu ada yang sekitar 410, ada yang sekitar 470, 2 kamar. Itu yang paling murah menurut saya ya. Jadi di kampus itu yang paling oke. Jadi kalau bisa dapat di kampus itu udah sangat bersyukur sekali. Terus kalau di luar itu kayak paling murah tuh sekitar 500-an ke atas gitu. Nah itu pun biasanya unfurnished kalau di luar. Jadi kita kayak harus cari kasur sendiri, cari apa yang lain-lain kayak gitu. Gitu sih. Tapi kalau di dalam kampus tuh udah aman, udah lengkap semuanya. Terus kalau dari segi fasilitas publik, mungkin tentang public transportnya, layanan kesehatannya, tempat belanjanya gitu, sama mungkin hiburan ya Mbak, tempat olahraga gitu. Kalau di Wollongong itu menurut Mbak Dian apakah sudah cukup ideal atau belum Mbak? Menurut saya ideal ya, kayak kalau kita bandingkan dengan Indonesia gitu ya, menurut saya sih ideal. Di sini yang paling saya senang ada apa namanya bus yang gratis. Jadi dia itu gratis untuk City Loop gitu. Jadi ada City Loop itu gratis, yaitu untuk rute 55A dan 55C kayak gitu. Jadi kalau tinggalnya, walaupun misalkan tinggal nggak di kampus nih, kalau di kampus kan nggak perlu bis tentu saja, tapi kalau misalkan tinggalnya di luar kampus kosnya, dan kalau misalkan itu rutenya deket-deket dengan rute si bis ini, kita sangat dimudahkan sekali karena jadi gratis, dan bis ini ke arah kampus gitu. Jadi itu sangat mudah sekali. Nah kalau bis-bis yang lainnya pun ya ada juga rute-rute lainnya, dan itu juga cukup mudah.
Jadi kita bisa juga ya menggunakan itu. Kereta juga ada, ya aman juga. Kalau untuk belanja biasanya mungkin ya kalau di Australia itu yang paling populer tentu saja Coles dan Woolies ya. Ada juga kan ya Mbak di Port juga sama. Iya, sama. Ya, jadi itu yang populer ya, itu juga mudah ada di mana-mana banyak. Selain itu ada Aldi juga. Ada juga kayak yang lokal kayak ada Leisure Coast dan lain-lain. Jadi kita tinggal pinter-pinter pilih aja mana yang lagi promo untuk beli sesuatu, ya udah kita ke situ gitu ya. Jadi misalkan beli sabun lagi promo di X, ya udah kita ke X gitu. Ada lagi beli apa di promo di mana ya kita ke Y gitu misalkan. Gitu. Terus kalau untuk kesehatan ya ada rumah sakit, ya ada rumah sakit Wollongong. Terus ada juga yang klinik-klinik yang lain juga ada. Terus kalau untuk olahraga ya, untuk olahraga ya jogging track tentu saja banyak. Kalau di kampus ada juga tentu saja banyak fasilitas-fasilitas olahraga, atau kita bahkan mau ikut member dan lain-lain. Jadi di sini ada yang namanya Uni Active. Jadi kita bisa ikut membernya juga, gym, renang dan lain-lainnya bisa juga. Itu aman ya kalau emang suka begitu. Kalau mau yang murah meriah ya udah tinggal jalan dan lari atau apa gitu ya. Mungkin itu yang kita nggak perlu bayar. Kemudian hiburan apa ya? Mungkin kayak bioskop ya, atau di sini. Jadi di sini deket dengan pantai. Jadi ya mungkin kita ke pantai juga udah menyenangkan. Terus ada juga Monkera, jadi kita bisa lihat dari atas gitu kota kayak gitu, banyak juga. Terus kalau hiburan lain seperti bioskop ya ada juga di beberapa mall seperti itu. Intinya aman lah ya Mbak. Ya aman sih, ya tinggal tergantung hiburan yang diinginkan apa gitu ya. Kalau mungkin hiburan yang disukai misalkan ke mall atau ke op shop gitu ya ada juga aman. Terus Mbak Dian berarti kan udah setahun ya di Wollongong, walaupun mungkin hubungannya lebih banyak dengan supervisornya. Tapi selama Mbak Dian selama setahun di Wollongong itu, menurut Mbak Dian Wollongong itu kampus yang kayak apa sih? Kalau misalnya Mbak Dian diminta mendeskripsikan gitu ya. Menurut saya Wollongong itu ada kampus yang menyenangkan karena kampus ini mendukung kita baik untuk akademik maupun non-akademik gitu ya. Ya kalau misalkan saya POV-nya untuk S3 dan dengan supervisor saya gitu ya, beliau sangat mendukung saya untuk riset saya, karir saya, dan juga wellness saya kayak gitu. Jadi misalkan riset tentu saja kita bahas riset saya untuk S3 juga. Kadang saya juga diikutsertakan untuk riset-riset yang lain. Jadi misalkan beliau mempunyai grand project-project tertentu, jadi saya diikutsertakan sehingga punya pengalaman riset lain gitu selain tesis yang saya kerjakan. Terus untuk karir, karena tahu saya itu adalah seorang dosen, jadi beliau ingin ketika saya di sini kemampuan saya untuk teaching dan lain-lain itu juga terupgrade gitu ya. Jadi saya kayak diikutsertakan untuk kayak ikut jadi lab demonstrator, jadi itu kayak asisten lab kayak gitu. Jadi di situ saya juga jadi jadi gini caranya mengajar walaupun di lab ya, cara kayak tinggal kayak gini caranya, terus materinya seperti apa kayak gitu. Jadi saya juga bisa akses juga materi-materi yang diajarkan di sini, dan itu adalah kebetulan sama mata kuliahnya dengan apa yang saya ajarkan di Indonesia. Jadi saya juga sambil belajar kayak gitu. Terus itu ya kalau dari POV supervisor gitu ya, dan beliau juga sangat mengingatkan kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya, kalau stres dan lain juga silahkan bilang. Jadi ya itu sangat mendukung sekali. Tapi selain itu secara umum untuk dari uni ataupun dari uni itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ya untuk mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan contohnya di sini ada yang gratis, misalkan lagi ada misalkan lagi ada perayaan hari-hari penting gitu, misalkan ada Lunar New Year gitu, misalkan ada Diwali atau ada apa,
itu ada kegiatannya, terus banyak yang gratis kita ini. Terus kayak misalkan ada sarapan gratis, atau di sini juga ada yang namanya Pulse Pantry. Jadi di situ kita kayak bisa mendapatkan bahan-bahan pokok secara gratis di hari tertentu kayak gitu. Terus banyak juga ya training, workshop dan lainnya. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang sekiranya bermanfaat buat kita. Jadi ya berdukung sih menurut saya. Kalau tadi mungkin Mbak Dian udah mention beberapa support juga yang dikasih supervisor yang disediain sama kampus juga. Ada support lain yang kira-kira penting untuk diketahui juga apa nggak Mbak? Yang Apa ada ya? di kampus. Mungkin support lain yang penting yang perlu diketahui tentu saja karena kita mahasiswa internasional ya. Itu mungkin kita cari support lain yang khusus untuk kayak student internasional gitu, international student. Jadi di kampus ada scholarship juga untuk international student. Jadi mungkin bisa sering-sering cek gitu. Maksudnya jadi orang Indonesia nggak harus terpatok kepada beasiswa tertentu kayak misalkan beasiswa AAS atau LPDP gitu. Misalkan ada scholarship lain yang bisa memungkinkan dari international student untuk bisa mendapatkannya. Terus di sini ada juga kayak English Language Conversation Group. Jadi di situ nanti kita akan ada volunteer dari native speaker di situ, terus nanti kita international student ke situ. Jadi kita kayak punya teman dan bisa saling upgrade bahasa Inggrisnya, ya kayak gitu. Terus ada juga kayak student success hub. Jadi kayak suatu tempat untuk kita cari support, kita tanya-tanya apapun bisa di situ. Terus banyak kegiatan-kegiatan yang tadi ya cultural celebrations. Ada juga klub-klub atau societies yang mendukung juga. Jadi banyak klub-klub juga yang misalkan kayak PPIA kayak gitu dan lain-lainnya. Itu kan juga untuk international student ya, berarti misalkan dari negara-negara lain juga banyak. Jadi banyak sih supportnya kalau untuk international student. Dan support lain sebenarnya banyak juga ya yang diberikan kepada mahasiswa. Oke. Terus kalau dari segi mungkin karena aku di sini juga menargetkan teman-teman yang disabilitas gitu ya sebagai salah satu audiens. Nah, kalau di Wollongong sendiri selama setahun Mbak Dian di sana, apakah udah pernah bertemu atau mungkin melihat mahasiswa yang disabilitas gitu ya, yang secara fisik udah langsung kelihatan, oh mahasiswa ini disabilitas nih, atau belum Mbak? Baik, jadi kalau untuk yang disabilitas, terutama yang fisik ya, yang saya bisa lihat, yang saya pernah ketemu secara langsung itu adalah disabilitas netra. Itu saya pernah lihat. Terus disabilitas fisik yang lain saya misalkan mungkin ada kakinya yang bermasalah atau seperti apa sehingga harus pakai kursi roda, ada juga yang pernah saya lihat seperti itu. Itu sih kalau yang secara fisik ya. Kalau yang mental dan lain-lain yang tidak terlihat, nah saya kurang tahu juga. Gitu. Terus kalau dari segi infrastrukturnya, mungkin jalan, terus mungkin fasilitas-fasilitas lain atau secara polisinya gitu ya, secara peraturannya, apakah menurut Mbak Dian Wollongong itu sudah cukup ramah dengan teman-teman yang disabilitas, Mbak? Jadi ini setahu saya ini sedikit hal yang saya tahu gitu ya, mungkin perlu dikulik lebih mendalam gitu. Yeah. Kalau misalkan untuk jalan dan lain-lain itu sudah menurut saya ya itu ada fasilitasnya, misalkan ada guiding block, terus ada rem sehingga yang pakai kursi roda bisa lewat situ kayak gitu. Untuk yang guiding block sehingga bagi yang disabilitas netra bisa menggunakan white cane-nya untuk itu, jadi bisa tahu bagaimana arahnya dan lain-lain. Itu untuk yang dari segi fisik yang kelihatan oleh saya ya. Mungkin ada banyak hal juga fisik yang lainnya, tapi mungkin saya nggak tahu kalau ternyata itu gunanya untuk itu. Tapi kurang lebih itu yang saya pahami.
Kemudian ada sport lainnya, jadi ada sportnya di hal lain. Di sini ada Student Accessibility and Inclusion Service, gitu ya. Jadi ada banyak ada banyak dukungan atau support bagi mahasiswa yang disabilitas, dan ini disabilitasnya juga tidak hanya yang fisik ya, bisa juga mental. Dan itu pun disabilitas itu bisa juga ya disabilitas yang sementara ataupun disabilitas yang kayak permanen gitu ya, kan ada juga yang sementara, mungkin misalkan dia kecelakaan terus kakinya kenapa atau harus menggunakan kursi roda untuk sementara, tapi habis itu bisa lagi jalan seperti biasa gitu misalkan. Nah, jadi di sini tetap disupport baik yang permanen atau maupun yang temporary, baik yang fisik maupun yang mental seperti itu. Jadi misalkan dukungannya secara garis besar kayak misalkan rencana akses atau akses plan-nya. Jadi misalkan jadi ini kaitannya sama penyesuaian individu untuk mendukung studi. Kayak misalkan, perlu waktu tambahan dalam ujian karena misalkan tadi ada sesuatu. Misalkan untuk pengerjaan ini, kalau misalkan ini harus perlu tambahan, jadi bisa mengajukan waktu tambahan. Terus misalkan perlu penggunaan teknologi bantu gitu, misalkan untuk membaca atau untuk apa perlu ada teknologi tertentu yang digunakan, ya bisa juga. Kemudian bisa juga modifikasi tugas akademik, misalkan harusnya tugasnya seperti apa, tapi ini nggak bisa kalau dikerjakan oleh orang disabilitas misalkan. Ya mungkin bisa ada dirubah cara penilaian atau metodenya kayak gitu. Terus ada layanan dukungan akademik gitu juga, misalkan materi pembelajaran dalam format yang bisa diakses gitu. Mungkin misalkan kalau misalkan yang normal ya udah pakai PDF biasa atau seperti apa. Nah, mungkin atau materinya yang seperti apa dengan file tertentu. Tapi mungkin kalau ada yang disabilitas lainnya mungkin nggak bisa menggunakan materi pembelajaran itu, harus menggunakannya seperti apa. Jadi bisa aja ada dukungannya kayak gitu. Dan bisa juga kayak dapat bantuan tutor atau mentor sesuai kebutuhannya kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Ada juga kayak layanan konseling dan kesehatan tentu saja, jadi itu bisa digunakan oleh ya orang-orang baik yang ya, kalau konseling bisa ya untuk disabilitas ataupun yang normal juga bisa menggunakan itu. Iya, oke. Kalau kayak lift gitu juga di setiap bangunannya ada, Mbak? Setahu saya ada ya lift gitu. Ya. Itu sih biasanya yang terpenting ya, lift, ramp, guiding block, terus sama ya tadi lah adjustment kayak yang Mbak Dian tadi jelaskan. Oke, udah banyak banget yang di-share sama Mbak Dian. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Tapi sebelum kita akhiri gitu ya, boleh minta closing statement-nya dulu, Mbak, untuk teman-teman yang mungkin pengen kuliah di Wollongong atau masih menimbang-nimbang mau ambil Wollongong atau yang lain gitu. Boleh dikasih ini. Oke, jadi kalau mau kuliah di tempat yang nggak terlalu ramai nih, karena Wollongong ini cenderungnya sepi ya, bukan yang city banget gitu. Jadi terus dekat dengan pantai dan lain-lainnya. Jadi ingin kuliah di tempat yang fasilitasnya baik, lingkungan belajarnya inklusif, ya teman-teman bisa pilih untuk kuliah di University of Wollongong. Jadi di sini nggak hanya menawarkan program akademik unggulan, ya tapi juga sekitarnya, ya lingkungannya juga mendukung. Jadi kita kalau lagi stres atau lagi suntuk sama kegiatan kita atau sama tugas-tugas dan lain-lain, ya udah kita bisa tinggal naik bis sebentar ke pantai dan lain-lainnya ya. Jadi bagus. Terus selain itu ya tadi seperti yang udah saya bahas sebelumnya, bahwa akses transportasi itu sangat mudah, ada bus gratis dan lain-lainnya. Jadi ini sangat mendukung sekali. Jadi menurut saya UOW bisa jadi salah satu pilihan ya yang ideal
untuk menuntut ilmu sekaligus ya menikmati pengalaman hidup yang berkesan di Australia. Jadi jangan ragu-ragu, jadi bagian komunitas OW dan wujudkan impian masa depan kalian. Yeay. Terima kasih Mbak Dien atas closing statement yang sangat meyakinkan ya dan memantapkan gitu. Semoga teman-teman yang masih galau bisa semakin yakin, semakin mantap dengan apa yang udah Mbak Dien sampaikan di sini. Semoga Mbak Dien penelitiannya juga lancar-lancar, sukses sampai di akhir, sampai di Indonesia juga ya Mbak. Amin. Berarti masih 3 tahun lagi kan ya Mbak ya? Ya, insya Allah. Mohon doanya semoga lancar semuanya. Amin. Sekali lagi makasih Mbak Dien atas waktunya. Makasih juga teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih Manovi dan teman-teman semua. Ya, dadah semuanya. Sampai bertemu di video-video berikutnya.